Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada syarah atau penjelasan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebagaimana kita sering sampaikan bahwa kitab ini atau kitab Hadis Arba'in ini kendati pun sangat ringkas, tidak begitu banyak dan tidak begitu panjang, tetapi hadis-hadis yang disebutkan, hadis-hadis yang merupakan qawaiduddin, kaidah-kaidah dalam agama, yang siapa orang memahami apa yang disebutkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka niscaya dia akan memahami Islam dengan baik, dengan benar. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-20, Al-Hadis Al-Ishrun. Al-Hadis Al-Ishrun an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Uqbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk di antara perkataan kenabian yang pertama yang diketahui oleh manusia adalah perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau enggak malu, ya silahkan berbuat apa saja. Ini maksudnya bukan berarti kita boleh berbuat apa saja, bukan. Ya, tetapi maksudnya siapa orang yang tidak lagi memiliki rasa malu, niscaya dia akan berbuat sekehendak hatinya dengan tidak memikirkan apa yang dia perbuat.
Nah, di sini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Ini poin yang pertama. Jadi perkataan kenabian yang pertama yang diketahui oleh manusia. Ini artinya bahwa ittafaqat da'watul anbiya war rusul. Para nabi, para rasul, dakwahnya mereka ada kesamaan-kesamaan. Tentu ada perbedaan-perbedaan, tetapi lebih banyak kesamaannya. Ada poin-poin dakwahnya para nabi dan rasul yang apa? Yang sama. Dari yang awal sampai yang akhir. Tidak ada perbedaan. Di antaranya, dan ini tentu yang paling pokok, adalah at-tauhid. Beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Utusan ini menyeru kepada umatnya, "Ani abudullah." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi dan disembah selain Allah. Faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan ada di antara mereka yang telah jelas bagi mereka kesesatan. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para utusan. Ini dakwahnya para nabi dan para rasul, ittafaqat ala at-tauhid, bersepakat di atas tauhid. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Anbiya, ada ayat yang ke-21, ya, pada ayat yang ke-21, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku utus sebelum engkau seorang utusan, melainkan aku wahyukan kepada utusan tersebut bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku saja. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa dakwanya para nabi dan para rasul sama. Yang pertama tauhid. Termasuk juga di antara yang sama dari dakwanya para nabi dan rasul itu yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu para nabi dan rasul mengajak kepada akhlak yang mulia. Kepada akhlak yang mulia. Dan termasuk akhlak yang mulia adalah al-haya, malu. Ya, al-haya malu. Jadi maka di awal hadis ini Nabi SAW sabdakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Di antara yang diketahui manusia dari perkataan kenabian yang pertama. Artinya sudah dari dulu. Sudah dari dulu para nabi dan rasul mengajarkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Sehingga Nabi SAW sebutkan kenabian yang awal. Dari awal sudah diajarkan agar manusia memiliki akhlak yang baik, agar manusia menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan seterusnya. Dan ini sudah disebutkan pada perkataan para nabi dan rasul yang pertama, yang sekaligus tentunya ini ada hubungan yang kuat, yang erat antara at-tauhid, antara akidah yang benar, antara iman yang lurus dengan akhlak yang baik. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Maka tadi di awal kita katakan dakwanya para nabi dan rasul at-tauhid. Tapi bukan berarti mereka tidak mengajarkan kepada akhlak mulia. Mereka mengajarkan kepada akhlak mulia juga.
Bahkan sebagaimana kita ketahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Ahmad, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Wa fi lafdhin salihal akhlaq. Dalam satu lafaz dengan redaksi salihal akhlaq. Ya, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan akhlak. Para nabi dan rasul yang lain juga mengajarkan akhlak. Dan di antara akhlak yang mulia adalah haya, malu. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan dalam hadis yang lain terkait antara malu dengan iman. Hadis di antaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu 70 lebih cabangnya. Afdaluha wa fi lafzin a'laha, yang paling utama. Dalam lafaz yang lain yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu adalah merupakan cabang dari keimanan. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa haya, malu adalah merupakan cabang keimanan. Yang di sini berarti menunjukkan, menjadi dalil bahwa akhlak yang mulia bagian daripada keimanan. Akhlak yang mulia bagian daripada keimanan. Wal haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan, salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Itu berarti akhlak yang mulia bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Jadi ini hadis hadis sahih, dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan malu itu semuanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang juga sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-haya'u khairun kulluhu." Malu itu kebaikan semuanya. Ya. Dalam redaksi yang lain, "Al-haya'u kulluhu khair." Malu semuanya baik. Dan dalam hadisnya Al-Ashaj yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga An-Nasai, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Al-Ashaj Al-Manqari, seorang sahabat, "Inna fika la khaslatain." Pada dirimu ada dua sifat. Yuhibbuhumallah, yang Allah mencintai dua sifat itu. Qultu ma huma, kata Al-Ashaj, sahabat yang dibilang begitu, dia berkata, apa itu yang dua sifat itu Rasul? Al-hilmu wal haya. Al-hilmu itu ya ketabahan, wal haya dan malu. Lalu kemudian Al-Ashaj bertanya, qultu aqdiman kana au haditsan? Apakah saya itu malu dan tabahnya sudah dari dulu atau baru saja Rasul? Di dalam redaksi yang lain, dalam riwayat yang lain dengan lafaz, dengan redaksi atakhallaqu bihima am jabalani Allahu alaihima. Ini dalam riwayatnya Abu Dawud dengan redaksi seperti ini. Apakah saya yang berusaha untuk mendapatkan akhlak itu Rasul, atau memang Allah sudah tanamkan dua sifat itu pada saya? Ya tadi, al-hilmu wal haya, ketabahan dan malu. Apakah dua sifat itu Allah sudah tanamkan pada saya, ataukah saya baru saja mendapatkannya karena saya berusaha berlatih? Kalau dalam riwayat Imam Ahmad dengan redaksi
aqadiman kana aw hadithan. Sudah dari dulu atau baru saja? Qala bal qadiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dari dulu. Dalam riwayatnya Imam Ahmad, bal jabalakallahu alaihima. Allah sudah tanamkan dua sifat itu padamu. Maka dari sini, dari hadis ini, para ulama katakan yang namanya akhlak itu ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah yang jibiliyah. Jibiliyah itu sudah Allah tanamkan pada diri kita. Sudah Allah tanamkan pada diri kita. Sifat-sifat itu sudah Allah tanamkan pada diri kita. Sehingga kita tidak perlu latihan susah payah, emang itu sudah ada pada diri kita. Dan yang kedua yang kasbiyah, perlu diupayakan, perlu dilatih. Ya, perlu diupayakan, perlu dilatih. Saya sering kali contohkan dengan anak-anak, anak kecil. Ada anak kecil yang satu bawa makanan, temannya tidak bawa makanan. Ya spontan aja, tidak ada yang suruh, tidak ada yang perintahkan. Dia bagi dua makanannya lalu diberikan kepada temannya. Nih buat kamu, kamu nggak bawa makanan ya? Gak ada yang suruh. Tak ada yang perintahkan. Anak yang kedua, dia bawa makanan, temannya tidak bawa. Dia makan, dia tanya temannya, kamu tidak bawa makanan ya? Enggak. Makanya lain kali suruh bawa makanan dong. Dia makan aja asik sendiri. Ya, dua anak berbeda. Yang anak yang pertama Allah sudah tanamkan pada dirinya tadi, peduli sama temannya, enggak ada yang ngajarin. Enggak ada yang ajarkan. Nggak ada yang beritahukan, spontan. Itu sudah tertanam pada dirinya. Anak yang kedua belum tertanam pada dirinya, maka dia harus berlatih dan dilatih. Harus berlatih dan harus dilatih. Itu makanya ada yang namanya pendidikan. Ya, di mana seorang pendidik dia harus tahu potensi-potensi baik yang ada pada anak didiknya dan potensi-potensi buruk diminimalisir, potensi-potensi baiknya dioptimalkan. Itulah pendidikan. Bukan hanya dikasih tahu maklumat, dikasih tahu informasi, ya, diajarkan, tapi tidak dididik. Dia hanya dikasih tahu, ini ya pelajaran ini begini-begini ya, dikasih tahu sama dia. Tapi tidak dikembangkan potensinya. Potensi baiknya dikembangkan, potensi buruknya diminimalisir. Dan itu Al-Quran perintahkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan padanya, Allah ilhamkan padanya fujuraha. Yang disebut pertama fujur apa takwa? Bapak Ibu, yang disebut pertama fujur apa takwa? Fujur. Itu tanda bahwa manusia itu lebih mudah terpengaruh buruk dibandingkan baik. Kita lebih mudah terpengaruh untuk buruk dibandingkan untuk baik. Mau bukti? Anak-anak, nggak usah anak-anak, orang dewasa pun begitu. Anak-anak, kenapa selalu anak-anak? Karena cenderung fitrahnya belum banyak bergeser. Anak-anak dididik untuk yang baik itu susah, Bu. Harus berulang. Betul enggak? Misal contoh sederhana aja, nggak usah yang sulit. Makan dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan kanan. Besok tiba-tiba dia ngapain, Bu? Kanan kiri lagi, kanan. Besok ngapain lagi dia? Kiri lagi, kanan. Sulit. Dibiasakan dengan yang apa? Yang baik. Tapi giliran dia dengar kata-kata buruk dari temannya, pulang langsung dia bisa tirukan. Betul? Ya. Dia dengar temannya berkata perkataan kasar, perkataan buruk, cuman sekali dengar. Nggak perlu berkali-kali. Pulang sampai rumah, ibu langsung dapati anak ibu berkata kasar, berkata kotor, karena dengar dari temannya. Lihat.
Jadi kita tuh lebih mudah terpengaruh dengan keburukan. Karena memang potensi buruknya yang disebut duluan. Fa'alhamaha fujuraha. Baru kemudian wa taqwaha. Baru kemudian takwa. Ya, maka oleh karena itu, ya karena memang fujurnya yang lebih dominan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha terus menekan yang fujur tadi. Ditekan yang fujur, yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mau terus mensucikan. Maksudnya mensucikan tadi, kalau suci kayak malaikat tidak bisa. Yang dimaksud adalah tadi menekan, meminimalisir yang fujur, agar yang takwa, yang bagus, yang dominan. Wa qad khaba man dassaha. Celaka betul orang yang apa? Dassaha. Artinya dassaha itu dibiarkan yang buruk tanpa dikendalikan. Tidak diminimalisir, tidak dikendalikan. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Ya. Nah ini. Jadi ini potensi buruk kita, makanya termasuk tadi ya teman. Itu berpengaruh, cari yang baik. Karena kalau teman buruk, kalau buruk enggak usah diajarin. Ya, dengan bahasa lain, kalau untuk buruk kita ini enggak usah diajarin. Ngelihat sekali bisa, dengar sekali bisa. Tapi kalau untuk baik, Masya Allah, susah. Oleh karena itu juga kita diperintahkan untuk pilih teman yang baik. Ya. Makanya Rasul SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang bisa ngikutin agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Hendaklah dia memperhatikan kepada siapa dia berteman. Teman dekat, teman akrab, kalau hanya sekedar kenal saja. Dan Al-Quran pun mengajarkan itu. Bahkan Rasulullah diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk jangan ikut-ikut yang buruk. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di suratul Kahfi ayat ke-28 bagian ujungnya. Kalau bagian awalnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bagian belakangnya, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kau ikuti, ini Allah ingatkan Rasulullah SAW. Jangan kau ikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Apa maksudnya Allah lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah? Banyak maknanya. Di antaranya apa? Jangan ikut-ikutan orang yang malas belajar, nuntut ilmu agama. Karena niscaya orang yang malas dan enggan mempelajari agamanya, dia akan jadi orang yang lalai. Jadi orang yang lalai. Dan agama ini agama ilmu. Agama Islam ini agama ilmu. Semua ada ilmunya, semua ada aturannya, semua ada panduannya. Kalau kita mau beribadah yang benar, ya harus tahu ilmunya. Mau salat yang benar harus tahu ilmunya. Mau haji yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus tahu ilmunya. Makanya orang-orang yang enggan belajar, enggan menuntut ilmu, aghfalna qalbahu an dzikrina. Termasuk orang-orang yang dilalaikan dari mengingat Allah. Kayaknya jangan cari teman yang suka mengganggu kita. Mau berangkat pengajian enggak usah, ngapain sih pakai pengajian segala. Udah pengajian nih hari udah besok-besok juga masih ada. Paling yang diomongin apa sih pengajian? Paling sorga neraka itu aja paling. Jangan ikuti yang kayak gini. Jadi kalau Rasulullah SAW yang telah dihilangkan dari hatinya
bagian-bagian syaitan ya, ketika dibelah dadanya di usia 4 tahun, sebagaimana hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Muslim ketika diasuh oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Dikeluarkan bagian-bagian syaitan dari hatinya, Nabi SAW dibersihkan, dicuci bima'i zamzam, dengan air zamzam, bitastin min dhahabin bima'i zamzam, diletakkan jantungnya di satu wadah yang terbuat dari emas. Itu malaikat, kalau kita tidak boleh pakai itu. Yang lalu kemudian dicuci itu dengan air zamzam, dikembalikan lagi, tutup lagi rapat. Dan kata Anas bin Malik, saya lihat ada bekasnya, garisnya, bekas jahitannya ada. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, membantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul saja Allah peringatkan, jangan kamu ikuti orang kayak begitu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Lalu kemudian wattaba'a hawa, ngikutin hawa. Kita sering nyebutnya hawa nafsu. Padahal hawa sendiri, nafsu sendiri, lain-lain itu. Cuman udah nggak apa-apa lah ya, maafin aja ya Bu ya. Dalam bahasa Arab, hawa sendiri, nafsu sendiri. Nafsu itu yang maksudnya manusia itu sendiri, nafsu. Ya, bisa diartikan jiwa, bisa. Kalau hawa itu kecenderungan, apa yang dia suka, apa yang dia cenderung. Bisa baik, bisa buruk, tapi biasanya cenderungnya buruk. Itu namanya hawa. Ya. Maka di sini ada 2 golongan. Yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Tadi nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu. Mau beramal, tapi nggak punya ilmu. Mau beramal, tapi apa? Nggak punya ilmu. Hawa ya. Lalai akhirnya. Dan ini para ulama katakan, termasuk Imam Ibnu Qayyim katakan, ini mirip dengan An-Nasara. Dia mau beramal tapi nggak mau belajar, nggak punya ilmu. Sehingga yang terjadi, yang ada malah bukannya mengingat Allah, malah lalai dari mengingat Allah. Keliru, salah yang dia kerjakan. Wattaba'a hawa, ngikutin hawa nafsu. Nah, ngikutin hawa nafsu yang dimaksud di sini bisa jadi dia berilmu, tapi hawanya lebih dominan dibandingkan ilmunya. Seringkali kalah ilmu. Seringkali apa? Kalah ilmu dengan apa? Hawa. Contoh sederhananya Pak, banyak. Ada orang misalnya telah mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Dia jatuh kepada perbuatan haram itu. Kalah dia dengan hawa nafsunya. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia jatuh ke situ karena kalah dengan hawa nafsunya. Dia tahu itu tidak boleh, dia jatuh ke situ. Waliyadzubillah. Akhirnya, ya kalau dia masih sadar mengakui, ya memang saya salah, memang ini karena hawa nafsu saya, itu masih masih ada kesadaran dia mengakui kesalahannya. Tapi kalau sudah dia membela, ini lebih berat. Ini lebih berat. Dia membela, cari alasan untuk membenarkan. Ya mohon maaf saja, kenyataannya apa ya? Ya. Tanyakan sama ahli kesehatan, jawabannya semuanya enggak bahaya. Tanyakan sama bungkus rokoknya, semuanya bilang bungkus rokok sepakat membunuhmu. Ya. Tapi apa? Dibela. Ini kan cuman makruh. Karena apa? Hawa. Nau'un minal hawa. Bahkan kalau ditanya, kalau memang ini sesuatu yang boleh, yang baik, kasih sama istri, gak bakal mau dia. Kasih istri kamu suruh ngerokok, gak mau dia. Kasih anak kamu yang masih kecil itu ngerokok, lu masih kecil kok ngerokok. Tapi tadi hawa. Dan itu diantara musuh terbesar kita itu, bukan orang lain. Bukan orang lain, diantara musuh terbesar kita itu. Apa yang kita suka, apa yang kita demen, apa yang kita hobi, dan itu ternyata buruk. Seringkali kita gak terima, seringkali kita marah. Nau' minal hawa, salah satu bentuk hawa.
Ini gimana mau berjuang lawan musuh? Kalau berjuang lawan hawanya dia belum berhasil. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala katakan, siapa orang yang berjihad melawan musuh, dia harus berjihad lawan dua musuh dulu. Dia berhasil berjihad melawan dua musuh ini, niscaya dia akan berhasil berjihad melawan musuh yang satu itu. Yang pertama berjihad melawan hawa. Yang kedua berjihad melawan syaitan. Baru dia akan berhasil berjihad melawan musuh orang-orang kafir di medan perang. Siapa orang yang dua peperangan lawan musuh sebelumnya, lawan dua musuh sebelumnya dia tidak berhasil, lawan hawanya tidak berhasil, gimana dia mau lawan musuh di medan perang? Lihat itu. Jadi seringkali munculnya pembelaan, pembenaran. Oh ini nggak apa-apa, ini boleh. Bahkan sampai ada, waliyadzubillah, saya pernah lihat satu tayangan, nggak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang melarang rokok, mengharam itu nggak ada. Anda nggak boleh mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Allah musta'an. Kenapa begitu? Nggak ada dalam Al-Quran, hadis itu nggak ada yang larang. Kok Anda melarangnya? Yang mengetahui adalah yang berilmu, ahlul ilmi. Al-Quran itu menjelaskan sesuatu, ada kalanya detail, rinci, tegas. Ada kalanya detail, rinci apa? Tegas. Ya? Tapi ada kalanya dalam bentuk kaidah-kaidah umum. Ya, dalam bentuk kaidah-kaidah umum. Menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, itu kan kaidah umum apa bukan? Kaidah umum. Maka tanyakan kepada ahlinya dalam hal ini. Ini baik atau tidak? Ini buruk atau tidak? Kalau semuanya kita minta dalil tegas semuanya, ya nggak akan ada. Kita nggak akan dapati di dalam hadis bahwa Nabi SAW nahan Nabi SAW anir rokok, nggak bakalan ada. Nggak ada juga dalam Al-Quran hurrima alaikumur rokok, nggak bakalan ada. Tapi saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu, segala sesuatu sebelum dia ada? Tauhid, kembali ke tauhid dulu. Sekarang saya tanya, apa Allah tidak tahu bahwa manusia nanti akan memiliki ilmu, dan ilmunya bahkan dari Allah. Memiliki ilmu, punya ilmu, bisa membuat teknologi transportasi seperti hari ini. Apa Allah tidak tahu? Pesawat, kereta cepat, bahkan pesawat jet, apa Allah tidak tahu? Nah terus kalau Allah tidak tahu, yang kasih ilmu manusia itu siapa? Siapa yang kasih ilmu manusia sehingga bisa berbuat seperti itu? Bisa membuat teknologi yang canggih. Siapa yang kasih? Allah Rabbul Alamin. Allah tahu bahwa nanti kendaraan itu cepat, pesawat, bahkan jet dan seterusnya. Dulu apa? Naik apa dulu? Naik unta. Naik apa lagi? Kuda. Bahkan naik pedati. Sapi itu. Bapak masih ingat ya, bahasa pedati masih ingat ya? Ya, itu gerobak tarik sama sapi. Nah, orang melakukan perjalanan safar naik unta di masa Rasulullah SAW. Berangkat haji dan seterusnya naik unta. Boleh jamak qasar? Boleh jamak qasar? Boleh. Sekarang naik pesawat. Hanya 9 jam. Kurang lebih Jakarta Jeddah. Apalagi Anda naiknya kelas bisnis, nyaman, bisa tiduran. Boleh jamak qasar? Boleh. Coba cari dalilnya pesawat secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak, yang dibicarakan prinsip-prinsip dasarnya, kaidah-kaidah dasarnya. Ini yang harus kita tahu. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala enggak tahu. Al-Alim.
alladzi la yasbiqu ilmahu jahlun, yang ilmunya tidak pernah didahului dengan kebodohan, wala ya'tarihi nisyanun wala ghaflatun, dan tidak pernah ilmunya mengalami lupa dan lalai, wala yantahi ilmuhu biharamin, dan ilmunya tidak pernah berakhir dengan pikun. Nggak kayak kita ya. Kita ini tadinya tidak tahu, lalu kemudian tahu, di tengah-tengah tahu sering lupa, akhirnya berujung apa? Pikun. Allah musta'an. Jadi gak mungkin Allah gak tahu teknologi akan begini, manusia akan berubah begini. Tidak mungkin tidak tahu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah cukupkan kenabian dan kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicukupkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Sudah Allah cukupkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan semisal Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah Allah cukupkan dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan panduan dan pedoman Al-Quran. Sudah dicukupkan dan diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir yang semuanya sudah dijelaskan kepada kita. Sudah. Itu artinya tidak ada permasalahan yang kita alami, besar, kecil, melainkan sudah ada jawabannya di dalam agama, di dalam sumber yang memang itu menjadi sumber agama yang primer, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan seperti kata sahabat Hudzaifah, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu ya dia yang bisa mengetahui, yang berilmu. Yang tidak berilmu ya tidak. Tetapi tadi kita ini ada hawa. Maka di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau Anda tidak malu, ya silakan berbuat apa saja. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Yang pertama malu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau sudah hilang rasa malunya sudah. Ya, dan ini yang paling penting, yang dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Dan para nabi, para rasul, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sangat pemalu. Laki-laki, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki ketika membantu untuk renovasi Ka'bah, tersingkap kakinya, betisnya, pingsan beliau. Kenapa? Kenapa? Malu. Hari ini perempuan bukan cuma betis yang tampak tak malu. Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kalau kamu tidak malu dah, bikin yang kamu suka. Allah musta'an. Ya. Ini malu. Sehingga kemudian membuat dia terhalang. Ini malu dia terhalang dari berbuat kemaksiatan. Iya. Dengan malu dia terhalang dari berbuat hal-hal yang memang tidak semestinya dia lakukan. Dengan sebab malu itu dia meninggalkan hal-hal yang bahkan gak manfaat bagi dirinya. Malu saya. Membicarakan hal-hal yang gak manfaat, malu dia bicarakan itu. Kenapa? Malu saya. Malu. Nah, orang yang dicabut dari dirinya rasa malu, ya tadi dia berbuat udah gak dipikirkan lagi, berbuat sekehendak hatinya, tidak lagi memperhatikan bagaimana aturannya dalam syariat seperti apa, bagaimana, enggak, udah suka-suka saya dong, mulut saya, Allah musta'an. Ini ya itu tadi, ya, saya ada pengalaman itu dengan ya tadi perokok, nggak malu dia, perokok, ganggu orang asapnya, kanan kiri kena
Bahkan mungkin kita juga ya dapati berita belakangan ini, kan ada seseorang yang wafat kena kanker paru-paru padahal dia tidak merokok, hidup sehat. Karena kenapa? Temannya di kantor perokok, dia yang kena. Allahu Akbar. Kita bisa bayangkan bagaimana zalimnya. Ya, bagaimana? Tidak malu. Malah naudzubillah sebagiannya pemuda malah anak-anaknya mungkin juga karena labilnya itu ya, bangga ngerokok, malah bangga. Allah musta'an. Tidak malu. Saya pernah saya satu ketika datang tempat makan, mau makan, ada di depan saya, dia sudah selesai makan. Saya sedang pesan makanan sedang diambil. Tiba-tiba dia keluarin rokok, dia salin rokok. Stres. Ngerokok depan saya. Mas, sudah selesai makan ya? Iya Pak, sudah selesai. Bisa tolong keluar saja nggak ngerokoknya? Saya datang ke sini mau pesan makanan, bukan mau hisap asap rokok. Jadi keluar. Saya sudah pikir-pikir, wah ini mau marah nih dia ini. Nggak taunya dia keluar. Saya kira dia mau marah, ternyata dia keluar. Tolong keluar aja deh. Bayangkan. Iya. Makanya yang dimaksud kalau engkau tidak malu artinya apabila engkau tidak memiliki lagi tadi rasa malu. Atau apabila perbuatan itu tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dikerjakan. Nah ini, di sini ada hal penting bahwa di akhir zaman hal-hal yang semestinya tadi orang malu mengerjakannya tidak lagi. Naudzubillah, termasuk diantaranya dicabutnya rasa malu. Dicabutnya apa? Rasa malu. Allah musta'an. Dan ternyata di antara yang tentunya bukan hanya mendiskreditkan kaum perempuan, di antara yang paling cepat diangkat rasa malunya adalah dari kalangan kaum perempuan. Jadi pakai pakaian bangga, malah buka auratnya bangga, aku kan cantik. Allah musta'an. Iya, dipertontonkan, disebarkan. Allahu Akbar. Dicabut rasa malu. Sampai nanti di antara dicabut rasa malu sampai orang berzina di depan umum. Allahu Akbar. Ini sudah mulai ini. Pacaran di tempat umum. Allahu Akbar. Di jembatan buat pacaran, flyover. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah bukan lagi tempat tertutup, terbuka. Bangga, senang. Ini memang pengaruh tontonan itu luar biasa itu memang. Pengaruh film-film itu. Ya. Ya pacaran depan umum. Diingatkan marah itu. Jangan kamu pacaran depan umum. Urusan saya dong. Suka-suka saya dong. Ya, kamu kenapa marah-marah? Kamu mau pacaran aja di sini juga, katanya malah diajak. La ilaha illallah. Jadi nggak ada lagi rasa malu. Rasa malu nggak ada. Rasa malu nggak ada. Dicabut. Ini termasuk naudzubillah. Termasuk salah satu tanda itu tadi. Maksiat orang jadi terang-terangan. Berzina di depan umum. Waliyadzubillah. Nggak ada lagi rasa malu. Nggak ada lagi sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga akhirnya terjadi seperti yang kita lihat sekarang, yang kita saksikan sekarang. Bicara tentang maksiat di depan umum. Allahu Akbar. Ya, bicara tentang maksiat di depan umum. Kalau kayak sekarang di media sosial, apalagi naudzubillah tuh bikin apa sekarang tuh apa? Vlog tentang hal-hal yang sangat semestinya nggak boleh dibuka di depan umum. Masalah pribadi, masalah antara dia dengan istrinya atau suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, hal-hal yang menjadi privasinya dibuka sekarang di depan umum. Hilang rasa malu.
hanya untuk meraih subscriber sebanyak-banyaknya. Innalillah. Dunia. Maka betul apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Orang kalau sudah terlampau mementingkan kehidupan dunia, tadi rasa malu dikorbankan. Nggak ada malunya, rasa malu dikorbankan. Nggak sholat, nggak malu, biasa aja. Hah? Nggak ngerti agamanya, nggak malu, biasa aja. Bapak-bapak pakai daster main bola, ndak malu, malah lucu, malah ketawa. Diketawain istrinya yang ikut nonton, diketawain anaknya yang ikut nonton, nggak malu. Dan itu dilarang, nggak boleh pakai pakaian kaum wanita, walaupun hanya untuk lucu-lucuan aja. Apalagi untuk naudzubillah sebagai pekerjaan, haram, nggak boleh. Merusak kehormatan itu. Ya. Gak boleh. Laki-laki bergaya seperti perempuan gak boleh. Laknat ancamannya. Al-mutakhannithin minar rijali bin nisa wal mutarajjilat minan nisa bir rijal. Rasul laknati laki-laki yang niru-niru perempuan, perempuan yang niru-niru laki-laki. Tapi sekarang gak malu, malah jadi bahan tertawaan, bahan guyonan, hiburan. Allah musta'an. Ya tadi termasuk juga masalah aib rumah tangga jadi konsumsi umum. Ini benar-benar zaman rasa malu sudah hilang. Bicara tentang masalah keluarga di depan umum, aib keluarga dibongkar di depan umum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diangkat rasa malu. Sebagian orang bercerita, astagfirullah, hubungannya dengan istrinya dia ceritakan ke orang, Allahu Akbar. Atau sebaliknya, istri ya berhubungan dengan suaminya dia ceritakan ke temannya, gak ada rasa malu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang dari rasa malu. Ya tadi. Karena kita mengira itu hal biasa. Maksud gitu aja nggak boleh sih Pak Ustaz. Innalillah, inna ilaihi raji'un. Kemana rasa malu? Apa sudah habis? Apa sudah hilang? Iya. Jadi kalau nggak ketinggalan dari berbuat ketaatan, nggak apa-apa. Makanya di sini ada dua malu. Yang tadi pertama malu kepada Allah Azza wa Jal, yang kedua malu kepada makhluk. Malu kepada Allah Azza wa Jal, yang kedua malu kepada makhluk. Kalau dia kepada Allah sudah nggak malu, kepada makhluk nggak malu, apa yang terjadi? Ya udah, rusak. Terserahlah saya mah. Orang mau bilang apa? Saya kan pakai baju begini, perempuan pakai baju begini kan suka saya suka begini. Terserah orang mau bilang apa, nggak urusan. Beda kalau Anda berbuat baik sesuai dengan aturan syariat, nggak peduli omongan orang. Itu. Tapi kalau Anda buat maksiat, makanya nanti sampai dibedakan hukum orang yang mujhirun bil fisq, terang-terangan menampakkan kefasikan. Itu ada hukumnya sendiri dalam syariat. Kenapa? Karena hukum aslinya seorang mukmin malu berbuat kemaksiatan dan diketahui orang. Aslinya orang beriman, dia maksiat, diketahui orang, malu, bukan justru ditampakkan. Mujhir bil fisq namanya itu. Orang yang menampakkan kefasikan. Itu orang yang seperti itu, yang sudah menampakkan kefasikannya terang-terangan, maka dia termasuk orang yang kehormatannya telah dia rusak sendiri. Kehormatannya apa? Sudah dirusak sendiri. Maka orang yang seperti ini kalau diribah terkait dengan maksiatnya itu tidak haram. Ada orang minum khamr terang-terangan depan umum. Lalu kemudian kita ngomong, itu orang senangnya minum khamr.
Tidak haram. Jangan temenan sama dia. Dia itu peminum khamar, tukang mabuk. Oh, kamu ghibah? Enggak. Karena itu telah merusak kehormatannya sendiri dengan melakukan kemaksiatan di depan umum. Jadi maksiat yang dilakukan di depan umum itu merusak kehormatannya. Maka itu terkait malu kepada makhluk. Maksiat yang dikerjakan semestinya dia bertobat terkait malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua malu itu baik, nggak ada yang buruk. Ya, sebagaimana tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang, nak kamu ini ya belajar ya baca Al-Quran ya, aku malu, itu bukan malu. Ya, itu bukan apa? Itu bukan malu. Nggak bisa, nggak mau belajar. Terus kemudian bilangnya apa? Malu, itu bukan malu itu bukan malu itu. Malas. Ya, malas. Ada memang orang yang pemalu, ada pemalu, dan itu tadi kita sudah jelaskan di awal. Ada yang memang sudah tertanam pada dirinya sifat malu itu, ada yang memang dia pada beberapa sisi harus berlatih. Ya tadi gharizi atau tabi'i atau jibili istilahnya. Ada yang kasbi, dia harus berlatih, belajar terus sehingga kemudian tertanam pada dirinya rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada makhluk. Kepada Allah tidak malu, kepada makhluk tidak malu, naudzubillah. Fasna' ma syi'ta. Ya. Anda akan berbuat semua Anda, sesuka Anda. Suka-suka saya dong. Kok jadi situ yang sewot katanya? Suka-suka saya, kok jadi situ yang sewot? Kok jadi situ yang repot katanya? Ini mulut saya katanya. Sudah tidak malu. Sudah tidak malu. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Maka orang ketika terlampau mementingkan urusan dunianya, tadi banyak merusak, termasuk tadi merusak akhlaknya. Ya, merusak perilakunya, merusak jiwanya. Hilang sudah tadi hal-hal yang semestinya ada pada dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang berharga yang melekat pada manusia kecuali akhlaknya. Ya, kecuali apa? Akhlaknya. Kita diajarkan dengan peribahasanya orang terdahulu. Ya, macan mati meninggalkan apa, Bu? Ninggalin apa? Ninggalin apa macan mati? Meninggalkan belangnya. Gajah mati tinggalkan gadingnya. Orang mati tinggal apa, Bu? Tinggal nama, maksudnya budi pekertinya yang baik. Orang mati tinggal nama maksudnya apa? Budi pekertinya yang baik, disebut-sebut, oh bapak itu bapak yang baik, ibu itu ibu yang baik, ibu itu yang sangat pemalu, sodako, dan seterusnya. Itu sebenarnya kita diajarkan dengan bahasa negeri kita itu. Ya, itu kan bahasa negeri kita. Peribahasa itu kan bahasanya negeri kita, bahasanya orang kita. Orang Arab juga punya, ada syair-syair seperti itu, ada orang Arab punya sendiri. Gitu. Sampai kalau syair orang Arab begini, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat humu dhahabu. Satu umat itu tetap baik, disebut-sebut kebaikannya kalau akhlak masih ada di tengah-tengah mereka. Kalau akhlak itu hilang, maka umat itu tidak akan pernah lagi disebut-sebut kebaikannya. Nah, bahasanya orang kita, bahasanya orang Indonesia dibikin kayak tadi itu. Macan mati meninggalkan belang. Ya, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya apa? Tadi nama baiknya. Budi pekertinya yang baik, akhlaknya yang baik. Dikenang manusia, diingat manusia, didoakan oleh manusia. Karena yang dia tinggalkan yang baik. Al-baqiyatus salihah. Yang dia tinggalkan peninggalan yang baik. Kalian ditinggalkan yang buruk, ya disebut buruknya, naudzubillah. Ditinggalkan baik-baiknya. Nah, ini. Tapi apalah yang terjadi? Zaman berubah, kondisi berubah, nilai-nilai pun banyak berubah. Yang dahulu satu nilai itu diyakini sebagai sebuah kebaikan, hari ini bergeser. Nilai baik itu malah justru dianggap kampungan.
Bukan cuma itu, bahkan dianggap sebagai mengungkung, mempersulit. Kaum wanita di masa awal-awal fi sadril Islam, di masa-masa awal Islam, ketika belum turun ayatul hijab, ayat menutup, diperintahkan untuk berhijab, ketika turun ayat hijab, segera mereka menunaikan itu. Bahkan kalau kayak kita, kain apa yang dia dapat digunakan untuk menutup, termasuk gorden itu pakai buat nutup, sobek potong buat nutup, karena itu adalah kehormatan, kemuliaan. Zaman berubah, berganti, nilai bergeser. Orang yang pakai jilbab ya, panjang, rapi, bahkan sebagian wanitanya bercadar, dituduh yang enggak, ekstrim, keras, kearap-arapan, bahkan dilecehkan. Nauzubillah, ninja, sok suci, pergi sana, ini bukan Arab katanya. Allahu Akbar. Giliran yang buka auratnya. Coba, kita mau bilang apa? Kalau yang tutup auratnya dibilang sok suci lah, sok ini. Terus yang itu apa? Nilai sudah bergeser, rasa malu sudah hilang, diangkat. Alhamdulillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya, sehubungan akan datangnya Idul Adha, bolehkah panitia Idul Adha menjual kepala dan kulit hewan kurban, lalu hasilnya dialokasikan atau disedekahkan kepada yatim atau du'afa? Bagaimana tinjauan fikih hukum Islam mengenai hal ini? Apakah Ustadz ada saran mengenai hal ini? Syukran wa jazakallahu khair. Ya, pada yang bertanya saya juga ucapkan wa jazakallahu khair. Jadi begini, tidak boleh juga apa? Bagi wakilnya, selama dia status sebagai wakil. Jadi misalnya begini, hewan kurban belum disembelih, Pak. Dan ini kejadian. Saya sampaikan di mana-mana. Makanya saya sering sampaikan begini, Anda mau jadi panitia kurban, Anda mau jadi panitia zakat, belajar deh, punya ilmu nih. Kalau enggak nanti salah-salah malah Anda kena dosa. Pengen baik jadi kena dosa. Malah sampai di sebagian masjid saya bilang nggak usah pakai panitia kurban, nggak usah, biar orang nyembelih sendiri-sendiri aja. Kalau emang nggak bisa dididik panitianya, nggak mau belajar, bubarin. Saya bilang nggak usah pakai panitia, nggak ada kewajiban bikin panitia masjid. Coba lihat, apa ada di masa Rasulullah SAW para sahabat bikin panitia kurban? Ada, nyembelih sendiri-sendiri, Pak. Karena memang mereka bisa nyembelih, orang sekarang aja nggak bisa dan malas. Ustadz galak banget, ya habis gimana? Jadi panitia dikasih tahu masih aja. Ini panitia, nih hewan masih berjajar nih. Pagi-pagi habis sholat Idul Adha, datang pengepul, panjer kulit. Itu kan berarti belum dijadiin hewan korban, belum disembelih, udah dijual, betul nggak? Ngawur ini. Nggak sah semua itu ntar hewan korbannya. Belum disembelih udah dijual kulitnya. Panjer itu kan berarti udah dijual. DP. Yang masih siapa-siapa ya? Ya beres. Walaupun itu duit gak dipakai buat dia sendiri. Ustaz, kami kasih panitia. Iya, tapi caranya salah. Itu poin penting. Kejadian tuh. Gak boleh saya bilang, gak boleh ini, jangan. Jadi gimana Ustaz? Panitia tadi kita bilang, kalau atas nama panitia dia tidak boleh jual. Ada pengepul, nah ntar nanti aja nanti, sembelih dulu. Sudah disembelih nih Pak, sudah disembelih kan dipisahin biasa kan, ya. Jangan juga ada baik panitia ataupun bukan panitia mengambil diam-diam dari hewan itu. Itu disebut dengan ghulul. Loh iya hulul. Pak Ustadz, tapi kan saya ada hak di situ. Iya, tapi belum dibagiin udah nyomot. Itu namanya hulul. Seperti harta rampasan perang, kaum muslimin itu ada hak nggak pada harta rampasan perang? Ada, tapi belum dibagiin dia nyomot, ngambil. Hulul. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah.
Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia datang memikul yang dia bawa itu. Walaupun kecil nanti jadi besar. Maka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang ini, wah ini dia ini. Neraka ini dia ini. Kenapa Rasul? Dia ini pernah ngambil apa ya? Ngambil selimut butut dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selimut butut. Akhirnya sampai ada orang datang bawa tali sepatu. Bu, tali sepatu. Berapa harganya tali sepatu? Tali sepatu. Rasul, saya pulangin nih. Ini diam-diam saya ambil dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dipulangin sama dia. Orang ngambil tuh tadi kan kadang suka begitu tuh. Hewan kambing kaki 4 tinggal 2. Enggak ada kambing kaki 2, ini ayam kambing kaki 2. Ya Allah, torpedo hilang. Gimana ini? Astagfirullah. Gak tertib. Makanya tadi saya bilang, saya kadang gemesnya itu. Udah gak usah bikin panitia lah. Sembelih sendiri. Kalau sembelih sendiri orang gak berani kan, karena memang itu yang punyanya langsung. Tapi kalau udah di masjid tuh orang sekampung ngerasa punya semua. Itu dia masalahnya. Kalau udah di masjid orang sekampung ngerasa punya semua. Bisa nyomot semaunya. Gak boleh. Pisahin. Sudah dipisahin. Daging pisahin. Pala pisahin. Kulit pisahin. Kaki pisahin. Kalau bisa, kalau mau aman dari awal, tanya sama orang yang kurban, Pak, ini nanti kepala kulit, atau ada form, ini kepala kulit mau Bapak kasih siapa? Terserah panitia aja deh. Oh gitu. Bagaimana kalau misalnya kami berikan kepada panitia? Boleh? Ya sudah, selesai. Jelas? Jelas? Nah. Sudah dibagi, katakanlah daging itu tinggal pala, kulit, kaki misalnya. Sudah sepakat tadi ditanya. Ini buat panitia. Ya udah, panitia berapa nih bagiin. Dibagikan bukan lagi dia sebagai panitia, tapi sebagai orang yang menerima bagian dari hewan kurban. Kalau sudah begitu, dia sudah bukan lagi panitia, tapi dia orang yang menerima bagian dari hewan kurban. Dia jual silahkan, mau buat dia boleh, tapi ingat bukan sebagai upah. Sekali lagi, bukan sebagai upah. Atau ya ditanya orang, Pak mau dikasih siapa? Oh saya mau kasih bapak ini, dikasih aja Pak. Nih, dari bapak ini dia kurban, bapak dikasih kulit. Terus gimana nih Pak? Saya nggak ngerti begini begitu. Mau saya bantu jualin? Nah, hanya membantu boleh. Mau bantu saya jualin? Boleh, ya sudah, tunggu sini. Pengepulnya panggil, Pak nih, kulit berapa nih? Saya hanya membantu menjualkan saja. Nego sudah selesai, sekian. Nah, ini Pak duitnya. Ini hak Bapak, karena memang Bapak yang punya kulitnya. Saya cuma bantu jualin aja. Boleh begitu. Atau tadi diwakilkan. Jadi misalnya begini. Ini beberapa saran dari saya ya. Tadi yang pertama sudah, yang kedua ini. Atau begini. Ini kalau kami kasih kepala kulit orang nggak ada yang mau Pak Ustadz. Oh ya udah, dia menjual bukan atas nama panitia, mewakili orang-orang fakir itu. Ngerti maksud saya? Bukan sebagai panitia, makanya itu pun harusnya dilakukan setelah penyembelihan. Mewakili orang fakir itu, tuh orang-orang fakir. Nih kulit, nggak mau. Nih pala, nggak mau. Nih kaki, nggak mau. Dah, tunggu dulu di situ. Tunggu. Ya, tunggu di situ. Mengepul. Mewakili mereka saya. Saya panitia. Tapi ketika saya menjual bukan sebagai panitia, mewakilin mereka. Tunggu di situ, tunggu. Berapa nih hargain? Sekian. Nih, duitnya mana? Udah dapat duitnya? Bawa tuh, kulit, bawa. Ini. Kenapa Pak? Duit. Maulah, duit aja mau. Kulit aja tadi gak mau gitu kan. Nih duitnya. Boleh jual, tapi bukan atas nama panitia, mewakili mereka yang kemudian dari hasil penjualan diberikan kepada mereka. Karena terkadang mereka sebenarnya mau, cuman nggak tahu mesti diapain, sehingga jadi nggak mau. Ya akhirnya kita wakilkan mereka, kita jadi wakil mereka untuk menjualnya, yang lalu kemudian kita berikan kembali uangnya kepada mereka. Tapi bukan sebagai apa tadi? Panitia. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Sama juga kalau memang dikasihkan ke panitia, udah bukan lagi panitia statusnya. Orang yang dapat dari orang yang kurban diberi. Dia jual, boleh. Buat dia, boleh.
Maka tadi, Pak ini buat panitia aja lah, dibagi-bagi. Oh, ya sudah, boleh. Gitu. Tapi bukan sebagai upah. Nggak boleh kalau sebagai upah. Udah kasih nanti Bapak nih. Udah Pak, pulang nih bawa nih kulit, bawa pala. Panitia pulang, dia sudah selesai. Itu bukan sebagai panitia, karena memang diberi sama orang yang korban. Lalu kemudian ketemu pengepul, beli dong nih kulit. Saya juga nggak ngerti mesti apain. Oh bagus, saya bayar. Uangnya boleh buat dia. Jelas? Sebenarnya itu terkait dengan syariat ini. Kenapa Pak? Mau yang terkait dengan ini atau yang mana? Kalau tadi kan yang dikatakan masalah murid dan kepala. Karena ketika panitia misalnya si pengurban tidak diberikan katakanlah biaya operasional. Nah untuk panitia dapat dua bagian misalnya. Pertama sebagai panitia dikasih misalnya sekian kesepakatan itu. Nanti dia sebagai katakanlah yang menerima korban dan lagi itu diperbolehkan atau tidak? Ini masalah yang diperbincangkan di antara para ulama karena khawatir ada unsur yang tadi, ini untuk Anda sebagai panitia, ini untuk sebagai penerima korban, seperti ada unsur upah. Seperti ada unsur upah. Lah itu yang jadi tidak boleh. Nah, ya lupa upah lah kan itu. Makanya tadi saya bilang untuk supaya aman unsur itu dari awal minta biaya operasional. Anda makan dari biaya operasional itu. Iya kan, termasuk ngerjain segala macam ya, konsumsinya, makannya dan seterusnya dari uang operasional itu. Jangan pakai kas masjid. Maka tadi saya bilang saya sampai udah di satu masjid yang saya jadi pemimpin, saya udah mau bubarin itu panitia. Saya udah mau bubarin. Kenapa? Nggak pernah beres, saya bilang saya bubarin aja. Kenapa? Orang nggak pernah mau ikut aturan. Yang korbannya nggak mau ngasih ini, ya panitia bingung. Ya udah suruh nyembelih sendiri-sendiri aja, pulangin kambingnya, saya bilang. Lu dia nggak bisa nyembelih kan, dia manggil orang jagal kan bayar, betul nggak? Ngulitin kan bayar, bisa berkali-kali lipat dia bayar karena satu-satu. Tapi kalau rombongan kan agak murahan, harganya agak dapat lebih murah. Kadang juga kita sebagian ini edukasi, memang perlu edukasi. Dan ingat, tujuan kita bikin panitia itu semata-mata berharap wajah Allah, bantu orang yang korban. Memang bukan cari bisnis di sini, ya. Dan ini saya ingatkan terus kepada para panitia. Kita nggak nyari bisnis di sini. Anda mau ya silahkan. Jangan berharap apa-apa. Anda dapat sesuai dengan bagian orang-orang korban. Atau memang kedermawanannya orang yang beri boleh. Tapi jangan tadi Pak, jangan atas nama panitia sendiri. Enggak, panitia saya kasih ini, boleh. Tapi hanya begitu sudah. Jadi dia nggak lagi ngambil bagian lagi seperti orang korban biasa. Atau seperti orang-orang yang menerima biasa. Kan pada dasarnya pembagian kurban itu nggak ada aturan resminya harus seberapa-seberapanya. Itu hak orang yang berkorban. Misalnya nih, saya kurban sendiri, sembelih kambing. Tetangga sini saya lihat kayaknya susah banget, saya lebihin, kasihnya 3 kilo misalnya. Tetangga yang ini, kayaknya mampu dia mah tiap hari makan daging, saya kasih 1 kilo aja lah, yang penting dia ikut makan. Boleh nggak? Karena emang nggak ada ketentuan harus seberapa-seberapanya. Ketika korban ini katanya, gini, bolehkah si korban mendapatkan hak juga dari sana? Mendapatkan si pengorban? Boleh, suruh makan itu. Sebagian para ulama fatwakan maksimal, kurang dari maksimal lebih bagus, 1/3. Maksimal 1/3, kurang dari 1/3 sebagian fatwa para ulama ya, karena memang disebutkan makanlah, sodakohlah, simpanlah, sehingga kemudian ada yang menyebutkan 1/3 atau hadiahkanlah, jadi ada 1/3. Sebagian para ulama fatwakan begitu. Maksimal 1/3, kurang dari itu tentu lebih utama. Dan juga jangan diomelin orang korban udah dikasih diminta lagi, enggak boleh. Kadang kita juga begitu jadi panitia. Orang korban, jatah saya orang korban minta borok sikutan katanya. Bapak nggak ngerti istilahnya ya, udah diminta, udah dikasih diminta lagi, gitu. Padahal
enggak, itu maksudnya adalah ya memang dia ada hak. Allah perintahkan fakulu minha, makanlah darinya. Tuh orang yang korban disuruh makan. Gitu ya. Ini mestinya ini kajiannya bukan ini ya, kajian khusus korban ini, panitia semua yang hadir gitu. Iya benar, karena tadi saya sampaikan, saya biasa itu. Biasa saya diserang orang biasa, sampai diserang saya nyampein masalah ini diserang. Masa nggak boleh kami selama ini udah... Pak tinggal perbaiki aja caranya seperti yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Yang jelas memang tadi niat yang lurus, kita niat bantu orang bukan untuk ya mohon maaf betul nih karena saya di lapangan ngelihat begitu. Tuh kalau udah panitia pakai seragam, pakai kaos panitia, bapaknya panitia, anaknya panitia, ponakan panitia, sepupu panitia, menantu panitia, pulang seember sendiri dia Pak. Bener. Sebak dia sendiri. Sebak, nggak bohong nih. Mau saya tunjukin TKP-nya. Lah orang-orang yang fakir cuma dapat 1 kantong, 2 kantong, dia sebak pulang gotong. Nggak, coba empati kita di mana gitu loh. Ya kan tadi semua diajakin, menantu, cucu, semua diajakin, sampai akinya juga diajakin jadi panitia. Padahal cuma batuk doang di tempat gitu doang. Coba kita empatinya gimana coba. Perasaan kita gimana dia lewat di depan orang-orang yang bagiannya cuma 1 kantong 2 kantong sambil bopong-bopong bak isi daging sama kaki sama pala. Orang pada ngeliatin aja, enak banget ya jadi panitia ya. Nah tuh kan. Makanya saya bilang ini mestinya pengajian korban, panitia semua yang datang gitu, khusus bikin. Iya, itu sampai saya sempat ada diskusi dengan beberapa DKM. Saya bilang kita ingin maslahat, bukan ingin berantem musuh-musuhan, nggak ingin. Makanya kalau memang nggak bisa, udah suruh korban orang sendiri-sendiri. Nggak usah dikoordinir daripada kita nanti malah dosa. Saya bilang gitu. Nanti malah kita dosa. Dan uniknya, saya pernah juga diminta untuk jadi di masjid. Saya jadi panitianya, saya awasi itu semuanya. Terus kemudian ada tetangga dekat masjid. Dia kurbannya nyembelih sendiri. Saya diminta Ustaz tolong sembelihin, saya sembelihin. Itu nggak ada yang rebutan Pak. Di masjid udah pada pasang kuda-kuda semua. Di masjid udah pasang kuda-kuda. Di tempat itu sebelahan sama masjid, di belakangnya masjid, nggak ada yang datang. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu itu apa? Punyanya orang itu. Tapi tadi saya bilang kalau udah di masjid semua orang ngerasa punya. Makanya udah pasang kuda-kuda semua. Wow, saya dong pak, kupon gitu kan. Masya Allah. Satu lagi Pak, janji ya. Janji satu lagi ya. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi tidak ada upahnya. Tapi tadi saya bilang pada dasarnya misalnya begini nih. Ini saya orang yang korban. Pak, nanti panitia saya kasih masing-masing misalnya masing-masing 2 kilo. Itu dilebihkan bukan karena sebagai upah, karena memang kedermawanannya orang yang berkorban boleh. Tapi kalau udah dipatok sama kita, Pak ntar panitia segini nanti dia dapat lagi, ya jangan. Gitu ya. Jelas ya? Nah itu. Ustadz, jika membuka aib itu dilarang, bagaimana jika kita menyaksikan artis-artis yang ngeplok dan membuka urusan rumah tangga mereka di YouTube? Soalnya kebetulan istri saya suka nonton yang kayak gitu. Ya jangan, udah jangan. Saya jadi ikut nonton juga. Ya jangan malah ikut nonton. Jangan. Aduh, ini musibah akhir zaman hari ini tuh begitu. Kita pengen tahu aib orang nggak perlu cari-cari, tinggal buka beginian sekarang Bu. Itu sampai kadang ya memang kadang istri begitu, perempuan begitu. Itu sampai kadang ya sama di mana-mana wanita begitu. Istri saya kadang begitu. Nunggu ada nggak kabar apa sih? Ikan asin katanya. Ikan asin saya bilang. Oh udah saya nggak mau ngurusin begituan. Saya bilang begini, saya nggak mau ngurusin begitu. Jangan sampai memori saya penuh sama begituan. Saya udah capek mikirin ilmu, mikirin ini, suruh mikirin ikan asin saya bilang. Itu ibunya. Ya kan cuman selintas aja Ustaz. Nggak bisa. Memori kita penuh sama begituan. Saya nggak mau. Oh ini ada, ini apa?
Wah itu mantan ini murtad. Aduh, saya nggak mau dengar, nggak ada urusan saya. Sayang memori saya bilang itu. Ibarat handphone, memorinya saya isi murotal, saya isi kitab-kitab. Ini dimasukin begituan kan rusak handphone, Bu. Sama pikiran kita juga begitu. Nih baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari ilmu. Memori kita penuh dengan itu. Dimasukin begituan. Buyar yang ini ntar, saya bilang itu. Rusak. Enggak mau. Saya enggak mau itu urusan. Mau ikan asin, mau ikan pedak, enggak ada urusan saya. Maksiat saya bilang itu, diumbar-umbar. Urusan rumah tangga diumbar-umbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya bilang akhirnya saya jadi kesana, kan jadi tahu saya nih. Tadinya saya nggak tahu, jadi tahu ini. Jadi denger nih. Allahu Akbar. Itu kan tadi udah satu, udah terakhir. Oh. saya cukupkan ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan nanti. Ini ada pertanyaan bagaimana merawat menjaga rasa malu. Di antaranya yang paling penting adalah mengenal Allah. Kata kuncinya itu. Kita jadi malu ya tadi. Kita nyibukin urusan-urusan yang gak penting itu bikin kita capek, payah. Mendingan kita capek ngapalin Al-Quran, capek memahami Al-Quran, capek memahami hadis. Itu bagus. Capek mikirin kayak begitu. Buang-buang energi. Ustadz bagaimana ini negara? Aduh, bukan level saya. Mikirin negara, keluarga aja puyeng kita mikirinnya. Buya. Tuh, semua masing-masing ada wilayahnya. Itu bukannya saya nggak mau, bukan kapasitas saya. Ada ulama yang lebih mumpuni, yang lebih berilmu, silahkan. Gitu. Beruntunglah orang yang sadar akan kadarnya. Itu penting. Perkataan yang orang. Ya, tuba liman arafa qadrahu. Beruntung orang yang tahu kadarnya. Duh, saya nggak paham, saya nggak ngerti urusan itu. Ya udah, nggak usah masuk. Nggak usah masuk dalam wilayah yang memang kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam hal itu. Sayang memori kita tuh, Bu, sayang. Dihabis-habisin kuotanya buat urusan kayak gitu. Mending mikirin ilmu itu, sibuk mikirin ilmu, sibuk mikirin ini. Ini sibuk ngurusin begitu. Naudzubillah. Malu. Iya. Coba Bu bayangin, siapa orang yang sibuk memikirkan hal kayak gitu, naudzubillah, lagi sholat kira-kira muncul nggak di benaknya kayak begitu tadi? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikan asin, nggak malu sama Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, aduh. Ya Allah, pantesan gitu ya. Banyak-banyak istighfar ya Bu ya. Dan banyak-banyak istighfar lah udah. Oh ya Allah, mudah-mudahan diampuni dah. Orang sholat aja Allahu Akbar, ikan asin, Allah musta'an. Itu gara-gara itu tuh, gara-gara tahu itu. Kalau enggak tahu kan enggak itu. Makanya notifikasi itu saya matiin ini. Kan ada bisa notifikasi berita segala macam itu saya matiin. Suara aja enggak pernah ada suara, handphone saya enggak pernah ada suara. Getar aja jarang-jarang. Ya paling orang rumah aja marah di telepon nggak bisa, biarin ya handphone. Saya nggak mau diatur sama handphone saya yang ngatur, bukan saya yang diatur sama handphone. Enak aja. Lagi tidur, diatur sama dia. Lagi sholat, waduh bunyi. Kan bayangkan saya pernah sampai, ya Allah ini sholat dibunyi, terorat. Gitu, inisiatif matiin enggak, dibiarin aja. Dia pasti terganggu, nggak mungkin enggak. Jangan sok khusyuk deh. Dia mesti terganggu. Iya, temannya juga terganggu. Matiin, jangan lagi sholat. Ya jangan. Sholat. Tahu lagi sholat diajak ngobrol. Batal sholatnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.